Di video kali ini, kita akan belajar mengenai tools di Adobe Illustrator, yaitu Pen Tool. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya Pen Tool, begitu. Tetapi sebelum kalian memulai atau mengikuti tutorial kali ini, alangkah baiknya jika kalian menonton video sebelumnya mengenai pengenalan fitur-fitur dan juga alat-alat yang tersedia di Adobe Illustrator, begitu. Nah, sekarang ada tools begitu ya yang merupakan senjata andalan ya, senjata andalannya para desainer yang namanya adalah Pen Tool di sini. Ya. Nah, Pen Tool ini bisa kalian akses dengan mengklik di toolbar ini ya. Jadi ada ujung pena. Kemudian jika ini diklik begitu, klik dan tahan. Nah, muncul beberapa pilihan ya, ada Pen Tool itu sendiri dan ada Add Anchor Point Tool, terus ada Delete ya, dan juga Anchor Point Tool. Nah, nanti yang ketiga ini akan saya terangkan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke Pen Tool. Ya, nah jadi Pen Tool ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kak Nutfah kemarin, bahwasannya Pen Tool ini merupakan senjata gitu ya untuk menggambar atau membuat suatu objek gitu atau bentuk berdasarkan susunan titik-titik. Nah, maksudnya gimana ya? Semisal kalian membuat objek segi 4 begitu. Nah, kalian dengan mudah cukup mengklik si rectangle tool ini. Tetapi ya, jika kalian memiliki sketsa begitu atau gambaran pensil yang objeknya itu kompleks, nah begitu kalian harus lebih baik gitu ya, lebih baik menggunakan si Pen Tool ini. Karena kenapa? Nah, Pen Tool ini dapat membuat objek sesuka kita, bebas begitu. Nah, apakah Pen Tool ini tersusun atas titik-titik terus garisnya ini cuma garis lurus aja? Nah, apakah garis melengkung juga bisa? Bisa, ya. Ibaratnya Pen Tool ini tuh ibaratnya kalau di Corel Draw begitu ya, namanya itu Bezier Tool. Ya. Nah, di Pen Tool ini dia juga bisa membuat garis yang melengkung ya, misalkan seperti ini. Nah, ini garis melengkung ya. Lagi. Nah, ini. Nah, itulah mengapa Pen Tool ini merupakan senjata utama gitu ya bagi desainer dalam membuat suatu objek begitu. Ya. Nah, jadi ya di Pen Tool ini dia tersusun ya, suatu objek tersusun dari sekumpulan titik dan garis gitu ya yang telah kita buat. Ya. Nah, jika kalian misalkan klik di sini, klik. Nah, ini akan memunculkan suatu proyeksi garis yang akan kita gunakan gitu, arahnya mau kemana dan juga taruh di mana seperti itu. Misalkan ini kita objek ngasal begitu, misalkan saya klik di sini, nah tandanya kan seperti ini, ya, muncullah sebuah kotak di sini ya, kotak biru ini namanya adalah node atau anchor begitu. Nah, di Pen Tool sendiri, ya, saya jelaskan dulu. Nah, di Pen Tool sendiri, nah ini perhatikan kursornya ya, bahwasannya di sebelah kanan bawah itu ada tanda bintang. Ya, di kursor ini terdapat tanda bintang. Artinya, Pen Tool ini siap untuk digunakan ya, untuk membuat suatu objek yang baru begitu. Ya. Objek yang baru. Tetapi jika kursor ini kita arahkan ke suatu titik, anggaplah seperti ini. Nah, tandanya berubah menjadi kursor yang tanda miring seperti ini. Artinya kita dapat meneruskan
ya, atau menggambarkan gitu ya, lanjut menggambar gitu tanpa perlu menggambarkan garis yang baru begitu. Ya, ini bisa kita klik di sini. Nah, ini terserah nanti arah garisnya mau kemana. Klik lagi. Kemudian jika garisnya ini diarahkan ke titik semula, maka tanda pentulnya ini akan berubah menjadi bulat seperti ini. Ya, artinya objek gitu ya yang tersusun dari pentul ini akan membentuk sebuah objek tertutup. Ya, objek tertutup. Berbeda seperti objek terbuka seperti ini. Nah, ini dia tandanya ini masih teruslah begitu. Nah, seperti ini. Ini adalah objek terbuka ya, garis-garis seperti ini, dan ini adalah objek yang tertutup begitu. Nah, itu sekilas ya mengenai pentul itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar dan juga latihan ya, seperti itu beberapa objek yang saya dapatkan. Nah, di sini. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan file Adobe Illustrator ini, namanya adalah Pentul Exercise begitu. Nah, ini berisikan latihan-latihan ya, worksheet begitu. Untuk untuk ya mengasah kalian lah dalam menggunakan tools yang namanya pentul ini. Karena kenapa ya? Belum tentu kalian ini misalkan baru sekali saja mencoba terus tiba-tiba kedepannya udah hatam, belum tentu ya. Nah, itu kemampuan orang berbeda-beda. Nah, dengan worksheet ini kalian bisa mengasah gitu ya cara membuat garis objek, terus membuat garis lengkung seperti ini ya. Nah, ini agak kompleks begitu ya, dan juga yang lainnya. Nah, kalian bisa mendapatkan file ini ya dengan mengakses link yang ada di deskripsinya begitu. Nah, latihan yang pertama kita akan menggambar pohon cemara ini, teman-teman. Yang tersusun atas garis lurus. Ya, atas garis lurus. Nah, di sini terdapat titik begitu ya, ada titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini merupakan urutan dari titiknya, urutan step by step-nya. Ya, begitu. Nah, di sini ya, misalkan kita akan menggambarkan si pohon cemara ini. Ya, maka kalian cukup klik pentul ini, kemudian klik yang nomor 1 ini. Klik di sini. Kemudian kita arahkan ke nomor 2. Nah, selanjutnya ada kalimat hold down shift key ini. Maksudnya gimana? Nah, karena ke angka 3 ini merupakan garis lurus horizontal begitu. Nah, kita bisa menekan shift begitu ya. Nah, seperti ini untuk memastikan bahwa garisnya lurus. Ya, jika kalian menekan shift, kalian ke atas, ke bawah, ini pasti garisnya akan lurus. Kita klik di sini, ya. Lalu lanjutkan, kita ke nomor 4, ya. Nah, ini lalu garis lurus lagi, begitu. Klik lagi, ya. Lalu ke nomor 6, lalu ke nomor 7, ya. Lalu ke nomor 8, lurus, ya. 9, 10, 11, ya, 12, tahan shift-nya, 13, 14, tahan lagi, 15, dan kita kembali lagi ke titik 1. Artinya ini akan membuat suatu objek tertutup. Klik lagi di sini. Ya. Nah, selesai dia. Nah, di sini kalian telah membuat gambar yaitu objek pohon cemara. Ya. Nah, di sini kalian bisa
bisa mewarnai begitu ya. Misalkan ini saya warnai dengan hijau. Nah, caranya kalian klik objek si pohon cemara ini ya, lalu kita klik si fill ini, lalu misalkan pilih yang warna hijau seperti ini, klik OK gitu. Nah, tetapi semisal kalian cukup ingin menggambarkan outline-nya saja ya, tanpa perlu ada warna penuh begitu, kalian bisa mengatur si warna fill ini ke statusnya menjadi none. Nah, seperti itu. Nah, ini masih mudah, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan menggambarkan ya, agak susah lagi, menggambarkan suatu garis yang melengkung. Ya. Nah, dimulai dari titik 1 ya, perintahnya ini press hold down shift D. Ya. Kita harus klik sembari tahan tombol shift-nya. Nah, terus digeser dia sampai ke poin 2. Ya. Drag to here, release ya. Kita menggeser ke angka 2 ini, ke titik 2, kemudian kita lepas. Apa yang terjadi? Nah, terbentuklah suatu garis yang melengkung berdasarkan garis yang lurus ini ya. Misalkan saya klik di sini dulu, saya jelaskan. Nah, garis yang lurus ini ya, nah ini perhatikan, ini merupakan handle ya. Terdapat 2 handle di sini ya. Handle pertamanya ada di sebelah kanan titiknya, yaitu ini. Lalu yang kedua ada di sebelah kiri titiknya, yaitu ini ya. Nah, kalian bisa menggerakkan handle ini ya, menyesuaikan lengkungannya ya, menyesuaikan sketsanya seperti itu. Fungsinya, tujuannya ya. Jika kalian ingin membuat lengkungannya itu ingin lancip begitu ya, kalian bisa geser si handle ini. Bisa kalian geser ya, bisa jauh seperti ini, atau jika kalian ingin membuat agak cembung ya, agak friendly gitu, nah seperti ini kalian bisa memperpendeknya. Tetapi muncul pertanyaan, apakah ketika kita mengklik satu handle saja, nah ini handle-nya ini bergerak semua ya. Nah, jika kalian ingin menggerakkan salah satu handle aja, misalkan ini saya handle-nya itu di kanan gitu, jadi yang ini tetap posisinya kayak gini, kalian bisa klik ALT ya, Alt, kemudian klik handle kanannya ya, atau salah satu handle-nya, kemudian klik entah ke atas, ke bawah, atau menjauh, atau mendekati ya. Nah, ini posisi handle di kanan dan ke kirinya berubah, beda ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu pengenalan dari handle ya. Jadi handle itu merupakan bantuan kita ya dalam menyusun lengkungannya itu akan seperti apa. Ya. Lalu kita lanjutkan ya, kita klik pen tool di sini. Lalu kita klik ini, klik dan tekan tombol shift ya. Tekan tombol shift sini. Nah, ini sampai ke nomor 4. Nah, kita arahkan ke titik 5, klik dan tahan shift lagi sampai ke 6. Lepas ya. Ke titik 7. Seperti ini. Dan ke titik yang terakhir. Seperti ini. Nah, jika sudah kalian menggambar garis lengkungannya, ya, ini kan pasti kayak gini nih dia. Kayak seolah nggak ada habis-habisnya. Nah, jika kalian ingin mengakhiri, ya, ingin mengakhiri pen tool-nya, kalian bisa tekan Ctrl, ya, kemudian klik sembarang aja. Klik di sini misalkan. Nah, maka telah putuslah seperti itu ya, udah nggak nyambung lagi ya. Artinya kita bisa membuat objek yang baru dengan menggunakan pen tool-nya seperti itu ya. Nah,
Terus muncul pertanyaan ya, muncul pertanyaan, bagaimana cara memodifikasi misalkan garis gitu ya yang telah disusun ya atau garis lengkung yang sudah tersusun. Contohnya ya, misalkan nih, ini ada garis di antara yang menghubungkan 1 dan 3 ini ya, tetapi lengkungannya ini belum sesuai dengan apa yang saya harapkan begitu. Nah, cara editnya gimana? Kalian bisa saja mengklik tombol Direct Selection Tool ini atau shortcutnya itu adalah A. Kemudian klik titiknya. Nah, terdapat node di sini ya, node di sini dan juga ada handle-nya. Kalian bisa mengarahkan ya seperti ini. Tetapi ternyata ini belum cukup. Ya, ternyata ini belum cukup. Nah, ya, dia ke bawahnya ini dia masih belum ada, dia belum dapat ibaratnya gitu. Nah, caranya kalian bisa klik tombol yang ketiga ini. Nah, inilah ya. Karena kenapa? Karena dia hanya memuat satu handle saja. Seperti ini, ya. Karena dia hanya memuat satu handle saja. Nah, ini. Sementara dia di handle sebelah kanannya dia tidak ada, ya. Berbeda dengan di titik yang lain, dia ada handle di kanan dan juga di kirinya. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita bisa klik si titik yang ini atau anchor yang ini. Kemudian kita pilih yang convert ini. Nah, awalnya memang agak berantakan, tetapi kalian bisa mengubahnya di kemudian seperti ini jadinya. Nah, ini menjadi seperti ini. Kemudian ini kita perpanjang. Ya, kita perpanjang. Sebentar. Nah, ini bisa kita perpanjang karena sudah terbentuk handle yang baru di sini. Nah, untuk presisi kita bisa menekan tombol Shift. Nah, menjadi seperti ini. Nah, itulah bagaimana cara menggambar suatu garis lengkung dengan menggunakan pen tool ya, kemudian dibantu oleh kedua handle ini ya. Entah di sebelah kiri atau di sebelah kanannya, seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara lain ya untuk membuat suatu garis lengkung begitu. Misalkan ya, di sini saya akan menggambar suatu garis lurus begitu di sini aja. Misalkan di sini. Ini garis lurus gini. Nah, terus kemudian saya ingin garisnya ini yang mendatar tiba-tiba naik begitu ya. Nah, caranya kalian bisa klik si tombol ini, terus pilih yang anchor point tool ini. Nah, dia kursornya ini akan berubah menjadi kayak sudut lancip gitu ya. Kemudian kita pilih titik tengahnya ya, tengah-tengah garis begitu. Misalkan di sini ya. Lalu kemudian kita naikkan ke atas, misalkan seperti ini, ya. Nah, jika kalian menekan tombol Shift, maka di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu terbentuk handle yang memiliki panjang yang sama, seperti itu. Kalau tidak, maka dia akan seperti ini, bebas ya. Nah, itu adalah beberapa cara dalam menggambar suatu garis lengkung seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini akan saya terangkan lagi ya sesuai janji saya, yaitu ada add anchor point tool dan juga ada delete ya. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya adalah misalkan persegi ini dia tersusun ya atau dibuat dengan menggunakan pen tool ini. Kemudian tiba-tiba ya, ini saya hapus dulu. Nah, tiba-tiba saya ingin membuat atau memisahkan misalkan garis yang sisi atas ini ya, garis yang sisi atas ini pengen saya bagi dua begitu. Caranya kalian bisa pilih yang add anchor point tool lalu pilih misalkan tengah-tengah garisnya. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah terdapat titik baru di sini ya yang baru saja kita buat. Nah, dengan menggunakan bantuan Directional Selection Tool ini, kalian bisa
modifikasi. Nah, inilah fungsi dari Add and Hort Point Tool ini, ya, untuk membuat titik di dalam garisnya, sehingga dapat mempermudah kita untuk memodif garis-garis tersebut, begitu. Nah, seperti ini. Dan sebaliknya ada delete, ya. Kalau delete berarti jelas, berarti ini kita hapus titiknya, ya, akan kembali menjadi seperti semula. Nah, itu adalah penjelasan mengenai pen tool-nya. Nah, balik lagi ke sini, kalian bisa mencoba begitu ya, untuk menghatamkan pen tool. Nah, di sini ada yang lebih kompleks lagi begitu. Nah, silahkan di-download file AI-nya ya, pen tool exercise, bisa diakses di link deskripsi. Silahkan latihan si pen tool ini ya. Nah, selanjutnya ya, di tutorial selanjutnya kita akan belajar yang namanya shape builder tool begitu. Sekian untuk tutorial pen tool. Selamat mendesain seperti itu dan tuangkan kreativitas kalian. Terima kasih.